Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu guru PKI Sana Tegar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, kan kalau kita tuh banyak ya sumber dayanya. Terus di sini kita akan berbicara juga tujuh modal yang mendukung agar pengelolaan sekolah kita menjadi lebih baik dan berkembang lagi. Nah, di sini kita akan berdiskusi bagaimana pengelolaan aset-aset yang ada di sekolah itu bisa mendukung pembelajaran, mendukung segala sesuatu yang bentuknya bisa mengembangkan, baik itu mengembangkan gurunya maupun mengembangkan guru-gurunya, juga mengembangkan sekolahnya. Nah, yang pertama itu ada modal manusia. Semuanya itu ada 7 modal. Nah, yang pertama modal manusia. Modal manusia itu yang pertama kepala sekolah, terus guru, murid, dan komite sekolah. Nah, kepala sekolah mungkin tupoksinya di sini harus bisa mengevaluasi seperti supervisi, melakukan supervisi ke guru-guru. Nah, itu dilaksanakan minimal satu semester itu satu kali, kalau dalam satu tahun itu 2 kali mensupervisi guru. Guru juga harus banyak belajar lagi, mungkin di PMM mengerjakan aksi nyata, kemudian membuka video-video pembelajaran, terus membuat modul ajar, terus RPP seperti itu. Nah, pengembangannya mungkin banyak contoh-contoh juga RPP di PMM, contoh-contoh modul ajar, kemudian perangkat ajar dan segala macamnya. Jadi kita bisa meng-ATM kalau untuk RPP dan modul ajar. Jadi ATM itu diamati, T-nya tiru, terus hanya modifikasi. Jadi kegiatannya tidak harus sama, tapi disesuaikan dengan apa yang ada di sekolah kita, aset apa yang ada di sekolah kita. Kemudian kita juga punya murid. Nah, murid ini harus kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki, sesuai dengan kebutuhan murid gitu. Nah, idealnya anak-anak ini harus ditanya apa kesukaan mereka, terus apa sih kegiatan yang mereka inginkan. Kalau untuk mereka kan tidak mungkin satu-satu, tapi kita bisa menanyakannya melalui proses bercakap-cakap, apa kesukaannya, hobinya apa, terus kegiatan yang menurut mereka menyenangkan itu seperti apa. Kita harus punya referensi dari anak-anak agar kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, kemudian kita juga kalau modal manusia kita punya komite sekolah. Komite sekolah ini adalah sebuah komite yang bisa membantu keinginan kita ke orang tua harus bagaimana, dan dari orang tua juga keinginan orang tua juga ke kita bagaimana. Di sini komite itu bertugas untuk menampung aspirasi baik dari orang tua maupun dari kita, istilahnya sebagai sambungan komunikasi agar orang tua dan guru itu terjalin dengan baik hubungannya. Nah, kita juga bisa memanfaatkan komite sekolah untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita. Kegiatan-kegiatan sekolah pastinya banyak. Nah, untuk kedepannya kita ada manasikan seperti manasik, kemudian lomba-lomba, kemudian karya wisata. Nah, untuk manasik mungkin tahun ini karena anak-anaknya banyak sedikit yang baru jadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Nah, pemberdayaan modal manusia ini harus kita tingkatkan lagi. Baik guru maupun kepala sekolah harus banyak belajar di PMM, mengikuti webinar kan banyak, tinggal daftar gitu, ada yang gratis. Kemudian yang kedua modal sosial. Modal sosial itu terdiri dari tata tertib, guru dan murid. Kemudian kalau di kelas ada keyakinan kelas, terus untuk lingkungan komunitas ada
sih permasalahan gitu, yang dihadapi oleh guru atau permasalahan yang di murid. Nah, kita bisa diskusi apakah mau sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita diskusikan. Kira-kira untuk kembali ini mau dilakukan berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Sebulan sekali, Sebulan sekali ya, sebulan sekali. Jadi kita akan membahas pertama tentang pembelajaran, kemudian yang kedua tentang isu-isu yang ada di kelas, misalnya permasalahan-permasalahan, misalkan ada anak yang butuh perhatian ataupun kita kurang dalam pembelajaran kurang, mau bagaimana peningkatan agar anak itu senang belajar seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada tata tertib ya, tata tertib guru dan murid. Nah, tata tertib di sini harus bukan hanya dipatuhi oleh murid tetapi oleh guru juga. Kalau murid sudah terpapang di sana ada ya aturan dari pakaian, dari jam masuk. Nah, begitupun dengan guru. Nah, guru sekarang ke sekolah itu wajib memakai seragam. Senin kita memakai seragam, usahakan kalau bisa sama. Kalau tidak ya tidak apa-apa, sama model tetapi warna dan motif misalkan boleh beda. Tapi kalau idealnya kita itu harus punya sama-sama gitu. Jadi ada terlihat dari, karena kekompakan itu terlihat dari hal-hal kecil dulu. Misalkan bagaimana kita kompak kalau melihat hal yang sekecil itu kita tidak kompak. Nah, seperti itu. Mulai dari baju misalkan Senin itu kira-kira apa saja Bu seragamnya? Seragamnya yang Iya, yayasan. terus Kedua seragam yang ada yang SMP untuk Senin ya. Kita sepakati ya ibu-ibu ya untuk hari Senin dari mulai seragam. Kalau tidak yang ungu ya ini yang seragam yayasan, yang CP. Kalau tidak punya CP boleh hitam-hitam kayak seperti dulunya, misalkan hitam-hitam atau navy gitu. Jadi warna gelap lah, warna gelap untuk hari Senin. Terus untuk hari Selasa PDL, karena kita ya PDL-nya beda-beda tapi tidak apa-apa, asalkan kita hari Senin itu fix harus PDL. Hari Selasa harus fix PDL walaupun beda warna. Yang hari Rabu putih hitam untuk seragam gurunya, putih hitam. Usahakan ke atas putih, ke bawah hitam, terserah mau pakai blazer mau pakai jas, yang penting ada putih dan hitamnya. Kemudian yang ke hari Kamis kebaya. Jadi silahkan, untuk sekarang mungkin kita juga belum punya seragam yang sama, warna yang sama, jadi boleh berwarna-warni. yang penting kebaya. Yang penting pokoknya hari Kamis itu harus pakai seragam kebaya. Nah, hari Jumat pakai gamis batik. Nah, mau Enggak, kalau hari Jumat diusahakan untuk anak-anak kan itu muslim, tapi kan pakaian olahraga belum terpakai, sedangkan kalau TK kan Sabtu gitu ya. Jadi bagusnya gimana? Nah, gimananya? Masuk ke Rabu, kalau masuk di hari Selasa jadi gantian dengan PDL. Selasa batik untuk hari Senin Selasa seragam anak-anak jurusan batiknya boleh ataupun batik di hari apa? Kalau enggak itu aja itu di selang misalkan 2 minggu sekali olahraga, 2 minggu sekali muslim. Oh iya, di hari Jumat. Ada hari Jumat. Dari Jumat setiap minggu ke-1 dan ke-3 misalkan. Minggu ke-1 plus ke-3 muslim misalkan. Minggu kedua dan ketiga
keempat olahraga. Jadi berarti gurunya juga harus mengikuti. Guru harus mengikuti ke aturan batik. anak-anak. Kalau gurunya mau apa? Kalau kalau batik mau apa? Batik bisa muslim di belajar nggak apa-apa ya. Hari Jumat mau batik mau muslim pakai belajar nggak Berarti apa-apa. kita harus punya dress code setiap harinya. Kan besok harus pakai ini dan ini gitu ya. Siap. Coba diingatkan ya karena saya lupa. Harus ada yang jadi dress code-nya. Ada koordinator dress code, fungsi aja dress code. Sabtu untuk hari Sabtu TK untuk TK ya berarti untuk TK karena olahraga ada di sini di Jumat Sabtu mungkin batik olahraga deh berarti emang batiknya hari apa? Oh, hari Selasanya. hari ini Selasa batik. Sabtu apa bebas mau dibebaskan anak-anak pakai baju apa saja. Hari Selasa olahraga, Sabtu batik. Kita harus pakai baju olahraga Di Selasa kitanya juga pakai baju batik mix and match. Nah di dia sama PDL yang olahraga. Jadi minggu ke-1, ke-3 memang ada bebekan di sopan ada gak bisa 1, ke-3 bisa ke batik, 2, ke-4 olahraga. geser dirinya. Bisa di Selasa Boleh. ya. Sama iya nanti kan ke olahraga deui. Anger OR deui itu dia. Tapi jauh kan tidurnya. Di Sabtu. OR lagi. Mendingan itu di Selasa. Selasa. Sabtu RD. Yang usulan untuk hari Selasa kan olahraga. Kalau pas olahraga, jadi ada olahraganya untuk anak-anak mah gitu. Pas sebagai baju olahraga teh. Jadi Besok hari Sabtu. ya, orang harus keluar ruangan. Hari Sabtu kan TK kober tengiringan gitu. Jadi usahakan untuk pas hari OR dan keluar ruangan. Olahraga di sana atau di lapang sana. Di lapang dirinya Terus kegiatan anak ini kan kata mau kegiatan apa misalkan permainan bade naon jadi anak teh besok beraktif nah gitu jadi entong kebekting di jadi dalam jadi kita fokusnya di permainan gitu apa mau asik Ya, jadi harus mempersiapkan guru. Heeh. Guru harus datang jam minimal jam 7.30 sudah ada di sekolah. Adapun kegiatan menyiram tanaman atau sebagainya harus sebelum jam 7.30. Karena kita jam 8. Nah, untuk memanajemen gitu waktu terus kita itu kan di sini kebetulan sekali ada ya 7 modal. Nah, jadi kita mengembangkan semuanya. Terus itu Bu istirahat ke pulang itu tidak terlalu panjang waktunya belajar antara belajar dan istirahat itu sebelum masuk apa tidak ditambah lagi jam pelajaran gitu. Kita sok lihat dulu situasi anak. Karena anak kan kadang Bu jenuh main gitu, Bu yang nah jadi jam 9 misalkan jam 9 lebih 30 ke kadang-kadang atau 20 ke kadang-kadang anak teh anu sama ya tapi nuju asik mah teh jam udah waktunya pulang oke jam 10 kurang teh sok alaliman gitu emang gitu tuh pulang sebenarnya kadang gitu jadi bade kumaha tah pamijeda eta main maksudnya jeda main teh jeda istirahat teh asa teh terlalu panjang gitu. jam 9
pembukaan itu ya berarti belajar mah sampai cuman berapa sejam menit sebenarnya saja minimal setengah jam cepat Cepat nulisnya. tapi jadana sakit aya mah urang kilanya mah kilanya Winda. akila mah tadi di mun nyerat sabar kali 2 kali sareng mewarnai tak anu kadua kali teh anu akila mah tadi teh dilihat teh eta teh 4 baris tapi sampai jam emang sampai sampai Jadi sambil ngobrol. sampai jam 9 lebih teh masih nyantai nyantai biar kami Akila sama Winda pasti nyantai itu akhir ai Winda mah sampai beres sekian 10 baris teh ari Akila mah kadang tadi oke sampai 4 sampai nomor 4 Akila mah akhirnya ini cuma 4 ya Saya mau sampai sampai pas. sampai 4 itu juga bibitan di kamar Di kamar itu. di kamar itu nasa dengan anu eta terus selanjutnya adalah modal politik ada TPPK ada bias upami di SD mah bias upami di urang mah di TK ada DIDTK transisi PAUD ke SD nah itu modal politik jadi transisi PAUD ke SD kemarin kita tidak melaksanakan karena waktu mepet dan banyak kegiatan kemudian DIDTK kita menunggu dari pihak puskesmas untuk TPPK kemarin untuk TK-nya merah tapi untuk kobernya itu hijau sepertinya ada yang kedelet padahal makan sama-sama upami upload itu sama-sama tapi yang terdeteksi yang TK masih merah belum upload kemudian modal agama nah modal agama itu pembiasaan baik terus ada masjidnya terus kita ada musola kita itu harus bisa memanfaatkan musolanya gitu terkadang kita itu karena tidak bisa memanage waktu dan pembelajaran jadi kita itu belajarnya seadanya gitu belum bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah gitu musola. Jadi untuk hari Jumat ini juga harus digiatkan lagi. catatan hari Jumat harus itu kan dipraktekkan ya di musola minimal sholat duha dan iqra. Nah selanjutnya kita juga punya modal fisik seperti ruang belajar, modal fisik terus kamar mandi, lapang, greenhouse, tempat budidaya jamur, nah, itu kan harus dimanfaatkan sebagai pembelajaran juga. Gitu. Sebenarnya kita banyak aset, namun kitanya belum bisa memanfaatkan semua itu gitu. Karena mungkin sumber daya kita yang belum maksimal juga gitu. Jadi jangan menunggu ide dari saya, jangan menunggu ide dari saya atau instruksi dari saya. Jadi ibu-ibu juga harus misalkan gini, Bu, Abi punya program besok kegiatan kayak dia boleh gitu. Jadi kan untuk di abdi gitu. Abi kan banyak kesibukan sebagai kepala sekolah gitu. Jadi ibu-ibu juga mangga gitu. Silahkan berkomunikasi atau kreatif inisiatif gitu. Misalkan saya punya program ini kegiatannya ini pasti seru deh di sekolah, nah, seperti itu. Terusan modal lingkungan, nah modal lingkungan juga banyaknya. Kita punya sawah, bukan sawah-sawahnya, sawah kebun, terus tempat budidaya jamur, terus greenhouse. Dan diusahakan adalah jadwal-jadwal ini disesuaikan dengan jadwal anak seperti kata Pak Ketua Yayasan harus dijadwalkan. Kemudian yang terakhir modal finansial. Nah kita misalkan ada BOP, kalau BOP itu anggarannya sudah kemana-kemana ya, bahkan ada dana yang kita tidak duga-duga masuknya kemana gitu. Itu mas sudah ada aturan dan RKS-nya. Kemudian kas iuran juga kita
maksimalkan mungkin udah 100% ya ini untuk kegiatan sekolah seperti rapat-rapat dan segala macam. Nah kalau ada kita juga harus bisa menghasilkan katanya kalau ada finansial yang mendukung. Nah kira-kira ada masukan dari ibu-ibu tentang kedepannya kita mau apa dengan aset-aset yang kita punya gitu. Terus didukung dengan kita sebagai sumber daya manusianya. Ya itu mah mungkin kita harus bisa belajar menyisihkan waktu untuk yang sesuai dengan keinginan dari pembina juga, jadi kita bisa memanfaatkan segala aset untuk mengenalkan kepada anak-anak. Jadi harus konsisten. Jangan fokus di sekolah aja, di sekolah saja. Nah, kalau bisa kita diskusinya lebih intens, kalau tidak seperti nanti misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali di grupnya instead kegiatan ini besok ini gitu. Biar kegiatan untuk hari besoknya si anak seru kegiatannya gitu. Kalau ya mungkin lebih baik di grup, soalnya kan ini waktu mungkin banyak yang banyak besok juga kan ada rapat, ada acara. mungkin itu saja ibu. Ada lagi masukannya terkait pembelajaran dan masalah-masalah gitu. Dan terus pengen dititikkan juga buat baju ya, buat pakaian itu kenapa harus supaya berbarengan gitu. Jadi jadwal olahraganya dimulai dengan hari Sabtu, jadi bisa dirasakan manfaat beli baju olahraga itu buat apa, jadi ya kita sesuai fungsinya. Nah sekarang ada minggu ke-1 nih, Selasa besok. Mau yang mana dulu? Mulai besok itu rapatnya besok. Apakah mau batik dulu atau OR dulu besok? Gimana kalau OR dulu? OR dulu ke-1. Bu ini nggak ada ya? Ada besok. Selasa. Iya. Kan rapat. Berarti tetap batik. Kalau mau boleh berdua juga, kita jangan karena tidak ada saya gitu, jadi pembelajaran jadi penting. Gosi ada gosi. Gitu. Di mana? Si misalkan permainan lihatlah di TikTok banyak. Ada yang misalkan anak itu Nakar airnya bisa. Atau Beras masuk saya beras ya dulu berasnya dimasukin ke botol, kegiatan seperti itu. Tapi berasnya kayaknya kasihan, mendingan air bisa dilakukannya. Itu air atau lomba estafet air basah-basahan boleh besok. Jadi airnya dibungkus plastik, disuruh tangkap ke belakang lempar. Jadi kan anak-anak belajar dulu banyak. Soalnya ini pas kegiatannya pas mau masuk kelas gitu. Pada pilek. Jadi ya boleh lah itu menakarnya ya. Menakar bisa di tempat misalkan bawa apa Menakar terigu, menakar beras. ya udah ada lagi yang bisa disampaikan. Saya menyusul aja di grup. Bisa ada di grup ya. Jadi itu ya ibu-ibu ya, kita itu harus bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Kita itu sekolahnya itu kaya gitu kalau dibandingkan dengan orang sekolah lain. Cuma pemanfaatannya kita saja yang belum maksimal gitu. Saja. Ya, terima kasih ya ibu-ibu. Mungkin hari ini diskusi ini cuma sekian tentang pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, ya termasuk aset-aset sekolah juga. Saya ucapkan terima kasih dan ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.